bajunya sama lagi warna. Oke, ready? Ika, on cam. Ini mau cerita apa? Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini ada bintang tamu spesial namanya Ika. Teman baru aku di sini. Dan kita mau cerita-cerita tentang spooky. Kenapa? Karena tadi aku penasaran, tiba-tiba dia berbicara tentang yang spooky-spooky. Dan pengen aja sih sharing pengalaman kita berdua tentang yang spooky-spooky. So, Ika, kamu emangnya beneran sesensitif itu kah? Sebenarnya enggak juga sensitif sih kak. Hanya suatu waktu gitu, enggak kayak bisa langsung ngeliat gitu. Paling hanya sekelibat. Cuman paling yang pas ngeliat itu yang 2 hari lalu gitu. Oh, masih baru ya? 2 hari yang lalu di rumah sini, di apartemen. Itu sampai masih kebayang, tapi dia nggak punya muka. Serius? Nggak ada mukanya. Tapi pakai bajunya warna apa itu? Warna hitam, kayak baju motoran gitu loh. Jaket motoran, kulit gitu hitam, terus ada kayak gambar putih-putih gitu loh kak, kayak Ultraman gitu. Terus celana jeans hitam, pakai kuplukan gitu, tapi mukanya nggak ada, hitam gitu. Itu jelas banget. Jelas banget, saya sampai ngedipin mata 2 kali tuh masih ada di depan pintu. Dan saya pikir itu awalnya orang jahat gitu, yang mau ngerampok lah ya? ngerampok gitu. Cuman karena posisi suami saya membelakangi pintu, saya langsung ngadep gitu, dia bilang cuman mimpi. Pas ngeliat lagi udah nggak ada. Ini yang terseremnya langsung di depan ya? Ada juga sih kak yang pas masa kuliah di Bintaro, di salah satu kampus gitu. Jadi kami tuh ada tugas untuk shift-shiftan gitu, kebetulan bertiga. Yang datang pertama saya, shiftnya itu malam. Pertama datang saya dari maghrib. Yang pertama itu terjadi adalah lampunya mati nyala gitu, lampu pas dekat tangga mati nyala. Jadi saya orangnya ngasih positive thinking, mungkin lampunya rusak gitu. Belum dibayar kan listriknya? Iya, tapi yang lainnya nyala. Oke. Lainnya nyala cuma satu itu. Jadi mikir saya, mungkin lampunya lagi rusak kan. Habis itu saya langsung muter lagu rohani gitu kak, biar mengalihkan gitu. Tiba-tiba ada suara, dan itu jelas banget. Kalau saya bilang tuh kayaknya suaranya Mbak Kunti gitu. Suaranya itu kayak nggak bisa dijelasin, tuh nggak kayak seperti yang kita nonton di film itu loh. Yang kayak itu bukan kayak gitu, tapi dia tuh kayak melengking. Suaranya itu melengking banget, dan itu jelas. Kalau kata orang kan kalau jelas dan keras gitu pasti jauh lokasinya. Jadi saya pikir mungkin ini jauh gitu. Soalnya tuh gimana ya, kayak suara cewek melengking campur suara bebek atau ayam gitu. Itu kalau ayam kita tahu lah, atau bebek kita tahu suaranya kayak gimana kan. Ini bener-bener saya yakin itu pasti Mbak Kunti. Habis itu lama, beberapa detik lah. Habis itu saya muterin lebih keras lagi lagu rohaninya, hilang, mati nyala lagi lampunya. Lampunya mati nyala lagi. Teman saya datang, tiba-tiba nyala. Saya nggak ceritain sama temen kan kak, karena takutnya sama-sama takut gitu. Dia duduk, selang 5 menit mati nyala lagi. Dia langsung takut. Saya langsung ngomong kan, tadi aku dengar itu loh, dengar Mbak Kunti. Tapi jangan takut ya, ntar kalau emang sih di labnya kami itu sering banget digangguin orang yang lagi shift tidur di situ. Cowok-cowok yang paling sering digangguin. Entah mereka denger di atap itu ada orang lagi langkah kaki, ada yang tiba-tiba kayak ada yang ngelangkahin mereka gitu. Jadi aku itu kak, tiba-tiba mati nyala lagi. Teman saya datang satu lagi tuh, pas posisi udah jam 9 malam, jam 9 jam 10, saya langsung bilang pulang aja yuk. udah ya. Takutnya ntar tiga-tiganya takut, jadinya pada nggak konsen. Jadi saya bilang pulang aja yuk, ntar jam 11 kan datang lagi cowok-cowoknya gitu yang malam.
udah tinggalin aja, aku bilang kayak gitu. Akhirnya udah pulang Kak. Kalau di rumah saya ada juga. Nah, apa tuh? Jadi rumah saya itu kan tingkat 2 gitu, terus ada tangga naik. Mungkin adik saya sama orang tua saya nggak tahu ya, karena saya kan sering bangun tengah malam gitu buat minum. Jadi saya sering ngeliat di tangga itu ada sosok warna putih, tapi saya kadang cuman sering ngeliat di ekor mata gitu kan. Tapi saya masih positive thinking, mungkin itu bayangan, cuman sering banget kelihatan. Tapi saya selalu bilang, kalau di rumah tuh selalu bilang jangan ganggu ya, jangan ganggu. Sebenarnya banyak banget sih Kak, waktu kuliah juga ini teman saya sih yang ngelihat langsung posisinya saat saya masih sakit, saat saya sakit di kosan. Teman saya ini bisa ngelihat jelas yang seperti itu. Dia orang Jogja. Dia ngelihat pas di atas kepala saya, sosok laki-laki pas di atas kepala itu ngikutin terus. Saya sampai merinding. Itu ngikutin terus saya. Cuman teman saya bilang kalau kamu nggak mau diikutin ngomong aja. Jadi yang seperti itu kalau sebenarnya kan kita beda dunia kan Kak, beda dimensi. Yang seperti itu kalau kita ngomong kita nggak mau, mereka pasti nggak bakalan ngikutin sebenarnya. Itu karena kita itu menarik buat mereka. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, mungkin suka aja. Kadang tuh diikutin tuh sama cowok. Aku pernah diikutin sama cowok waktu posisinya mau ke rumah temen, yang temen yang ini juga. Dia langsung ngomong kayak gini, kamu habis lewat perempatan itu ya? Kan harusnya teman saya nggak tahu kan saya lewat mana. Saya bilang, iya saya habis dari situ. Emang kok tahu? Iya itu cowok yang di perempatan ngikutin kamu sampai ke sini. Itu yang ngikutin kamu sampai ke sini. Lah, terus gimana buat lepasinnya? Ngomong aja, jangan ngikutin saya. Dia indigo gitu? Iya, dia bisa ngelihat jelas. Dia kalau masuk ke rumah orang dia tuh ngelihat jelas. Masih ada nggak temennya? Teman saya sekarang dia kerja di ini, satu instansi tapi dia di ini, daerah timur. Aku mau videoin rumah ini, mau tanya ada apa sih di rumah ini sebenarnya? Aku nggak bisa kayak ngelihat langsung gitu loh Kak. Aku nggak bisa ngelihat langsung, tapi kalau kayak malam atau subuh, aku kadang ya bisa ngerasain gitu, kayak ngelihat sekelibat gitu, tapi nggak sampai. Aku kalau dia nampakin langsung gitu, aku juga takut sebenarnya. Karena yang kejadian 2 malam lalu tuh, emang benar-benar ketakutan sampai nangis. Karena itu pertama kalinya saya ngelihat jelas. Karena posisinya tuh kayak perampok. Jadi saya pikir tuh mau bunuh saya sama suami. Saya takutnya tuh awalnya saya berpikir itu manusia. Tapi nampak nggak tuh? Kelihatan nggak? Saya nggak perhatikan bagian bawahnya. Saya nggak perhatikan karena posisi kan suami sebelah sini, di sana pintu. Jadi saya cuma lihat bagian atas sampai sini. Pokoknya kelihatan dia pakai jeans hitam, jaket hitam udah gitu. Terus nggak ada mukanya. Terus dia pakai pelukan jaket itu. Ngeri ya. Nggak ada muka sama sekali Kak. Makanya itu pertama kali aku ngelihat yang seperti itu malah di sini. Tapi yang suara kunti itu gimana kalau kamu dengernya? Masih inget nggak? Gimana ya, dia kayak suara cewek tapi melengking. Ada campuran suara bebek apa gitu Kak. Dia nggak bisa dideskripsikan gitu. Nggak seperti yang kita nonton di TV, nggak seperti itu. Tapi aku pernah dengernya tuh kayak di TV. Aku gitu. di dalam lift waktu itu. Kalau aku yang pernah aku dengar, emang ada yang suara seperti itu, yang dia kayak sayu-sayu gitu kan. Kayak itu benar. Kalau aku bukan yang kayak gitu aku dengar. Dia Dia lebih melengking banget sampai sakit gendang telinga. nggak sakit juga, sampai kayak kerasa banget gitu di telinga. Saya nggak bisa deskripsikan suaranya sih, tapi ya melengking lah intinya. Nggak seperti yang saya pernah dengar di TV. Itu beda banget. Aku dengar itu pas abis pulang kerja, dan itu kan katanya memang mallnya itu dulu bekas kuburan. Jadi ya mungkin masih banyak katanya yang tersisa di situ, kerangka-kerangkanya segala macam.
mallnya ini rame. Cuman kalau udah malam, udah closing, itu kayak emang berasa banget kayak ada kehidupan lain gitu di dalam mall itu. Itu berasa banget. Kalau aku semoga nggak akan pernah lihat lagi sih yang seperti itu. Kalau ngerasain atau ngelihat di ekor mata itu oke lah. Karena aku orangnya masih positive thinking. Aku masih berpikir mungkin itu bayangan, meskipun itu ternyata emang itu gitu. Atau enggak yang ku dengar itu mungkin salah dengar gitu. Aku masih sering positive thinking. Tapi kalau yang udah langsung kulihat langsung kayak 2 hari lalu, itu aku udah nggak bisa positive thinking. Itu emang bener-bener jelas. Soalnya jaraknya tuh kan hanya 3 meter, 2-3 meteran gitu Kak. Dan itu posisi masih kebuka mata Mata lagi. saya kebuka gini. Terus posisi itu saya lagi mimpiin ketemu orang tua sama adik. Pas saya noleh, buka mata, terus saya gini. 2 kali masih ada. Awalnya saya pikir kan karena kita tuh kayak gantung pakaian di belakang pintu gitu. Kadang kita lihat itu bayangan, padahal ternyata pakaian gitu kan. Ini kan posisi pintu kebuka, nggak ada gantung-gantungan atau apa. Aku buka mata gini, masih ngeliat, kedipin lagi, masih ngeliat sampai 2 kali, masih ngeliat baru langsung meluk suami. Pas aku noleh gini udah nggak ada. Aduh. Itu pertama kalinya, langsung perkenalannya langsung sama itu. Tapi ada lagi nggak kejadian-kejadian yang spooky-spooky? Kalau spooky paling itu aja sih Kak. Kebanyakan yang pas di kampus sih. Kalau aku pas di kampus kebanyakan ketindihan. Emang kampusnya tuh dulu bekas apa sih? Rumah sakit atau kuburan biasanya? Saya kurang paham, cuman pernah ada yang meninggal di situ. Senior saya ada yang meninggal. Kalau di rumah saya, kita kan ngekos kampusnya. Dia sekolah kedinasan emang, cuman kita kayak ngekos gitu. Dikhususkan untuk anak-anak situ yang kuliah di situ. Jadi kalau tempat saya itu sering banget saya ketindisan kalau sore. Dan saya ketindisannya itu sering ngelihat raga saya sendiri. Sampai sebegitunya? Biasanya kan itu cuma kayak ngerasa nggak bisa ada gitu ini. kan? Aku tuh ketindisannya kayak aku ngelihat ragaku tuh lagi tidur. Sering banget. Keren itu coy. Itu bukan keren Kak. Itu keren Itu coy. aku nggak bisa bangun. Tapi aku ngerasain. Aku sampai nggak bisa bangun. Nanti kayaknya ada suara azan atau apa langsung kebangun. Jadi jangan tidur maghrib. Kebiasaan anak kuliah kan pulang kuliah ngantuk tidur. Langsung tidur. Jadi sering. Itu yang terakhir kali saya rasain itu saat saya kerja di Morowali itu pernah ngerasain itu Kak. Jadi posisinya kita itu ngontrak. Ada 3 tim ngontrak. Kebetulan saya cewek sendiri di tim itu, jadi kamarnya sendiri. Sebelumnya kamar itu yang satu itu ditempatin sama senior saya yang cowok. Dia sampai ditarik kakinya sama tangan panjang, kuku panjang gitu. Terus habis itu dia pindah, saya yang tidur di tempat itu. Jadi tukaran karena posisinya tempatnya dia itu lebih adem gitu. Jadi senior saya yang cewek yang di tim satunya itu pengennya pindah ke situ. Jadi tidurlah saya di situ. Saya nggak ngerasain apa yang dia bilang gitu kan. Yang pertama kali saya ketindisan itu, saya ngelihat tubuh saya di situ, lihat sekeliling, entah itu mimpi atau ketindisan saya kurang paham ya. Saya ngelihat sekeliling, terus saya pergi ke, saya pergi ke kosan yang sebelah, ruangan yang sebelah. Saya ngelihat teman-teman tuh lagi masih main game, kayak gitu. Habis itu saya kebangun. Jadi cuma jiwanya aja yang keluar kayak jiwanya tuh keluar. Terus saya ngelihat tubuh saya sendiri gitu. Itu keren sumpah. Itu nggak keren Kak. Itu nggak keren. Karena biasa cuma kayak nggak bisa bergerak aja. Enggak, aku kalau nggak bisa bergerak gitu jarang, ketindisan jarang. Kalau yang nggak bisa, kebanyakan tuh ngelihat teraga langsung gitu. Saya nggak tahu itu mimpi atau apa, tapi di mimpi itu kalaupun ini saya anggap mimpi, di mimpi itu saya ngelihat raga saya gitu. Nyata ya, kelihatan nyata banget. Nyata, tapi saya nggak bisa pegang, cuma untuk ngelihat gitu.
ngeliat doang. Terus saya pergi ke ruangan lain, saya ngeliat lagi orang teman itu yang satu tempat survei sama saya tuh lagi main game, ada yang lagi duduk. Dan ketika saya bangun besok paginya, saya ngeliat ya dia pakai baju yang sama dengan yang saya lihat itu, baju warna hitam, celana coklat, saya masih ingat. Tapi dia sebelumnya cerita nggak sama kamu waktu dia ditarik katanya sama tangan panjang itu? Dia cerita, dia ngomong. Terus kamu takut nggak? Saya nggak takut sih, maksudnya saya tuh kalau takut saya alihkan dengan nonton sebelum tidur. Nonton, habis itu saya doa baru tidur. Dan pada saat itu posisi saya ketindisan itu lampunya mati sampai jam 3 subuh. Dari malam jam 10 gitu sampai jam 3 subuh. Kayak gitu. Saya kebanyakan ketindisan sih, karena kadang lupa berdoa kalau mau tidur. Jangan berdoa. Sama maghrib tuh jangan tidur. Tapi kenapa ya harus nunggu maghrib itu? Kalau kata teman-teman sebelah itu emang lagi keluarnya mungkin. Lagi keluarnya, oke. Lagi jam nongkrongnya gitu, maghrib kan soalnya dari siang ke malam kan pergantian. Makanya mereka keluar. Kalau yang setahu saya gitu sih, kalau kata teman yang muslim. Katanya kalau maghrib jangan tidur, ntar ketindisan. Saya kan capek pulang dari kampus kan masih tidur ya. Itu capek banget ya, itu sering banget itu. Terus sekarang yang ngekos di situ anak-anak cowok, dulu kan kami cewek-cewek. Kebetulan sekantor saya sekarang anak ini, dia bilang di situ kamar Kak Mariska. Jadi kosan kami itu satu rumah ada 5 kamar, kayak tempatnya kalau anak satu rumah 5 kamar. Aku paling belakang kamarnya. Ternyata kamarku itu yang paling spooky. Aku baru tahu karena teman-teman junior saya yang cowok ini yang ceritain. Jadi mereka setiap sekali kumpul di sana itu kan kayak jadi base campnya kelas dia gitu. Dia bilang sering banget teman saya kekunci dari luar. Kekunci dari luar. Dia kan pakai slot itu loh. Slot gini kan, itu dikunciin dari luar. Sering banget dia kekunci dari luar. Tapi saya nggak pernah kekunci. Ada iseng kali? Enggak ada. Bukan orang iseng, dan itu sering. Terus sering banget mereka tuh gelas atau apa tuh barang jatuh gitu. Kalau dibilang angin ya, ini kan daerahnya kan ini loh, yang rumah dempet-dempetan, otomatis kan sirkulasi angin kan kurang. Masa iya itu angin? Masa iya angin bisa jatuhin botol atau gelas gitu? Kan nggak mungkin. Dia bilang iya, itu kamarnya Mariska tuh yang paling spooky gitu. Saya nggak pernah sih digangguin sampai segitunya. Paling yang ketindisan itu sama yang teman lihat itu. Soalnya memang kamarnya sih paling belakang dan dekat dapur. Aku milih kamar itu karena aku lebih suka kamar yang sepi. Karena buat belajar kan. Sama dia ada jendela yang langsung kelihatan masuk matahari, cahaya matahari. Jadi aku milihnya itu. Cuman nggak pernah sampai dikunciin, nggak pernah. Mungkin orang iseng itu. Mungkin orang iseng. Tapi kalau yang jatuh barang itu saya nggak tahu. Ya itu. Tapi saya ngomong kayaknya cewek di sini, makanya suka banget gangguin cowok. Ya genit ya setannya. Kadang kalau cewek itu ininya cewek malah lebih suka gangguin yang cowok, genit gitu. Pokoknya ya. Terus ada lagi nggak selain itu? Di kantor banyak. Kamu sesensitif itu ya sampai sering ngerasain? Kadang aku sebenarnya kalau mau dibilang sensitif, aku ngerasa aku nggak sensitif sih. Cuman kadang tuh mereka lebih ke bunyi. Aku bunyi sama sekelibat gitu. Kalau yang lihat langsung cuman 2 hari lalu. Kalau yang di kantor itu pertama kali saya kerja, tengah malam. Kantor kami kan 24 jam. Jadi malam sampai pagi saya kerja. Terus posisinya saya tidur di sofa. Saya ingat banget ada yang ngetik ngetik gitu. Terus saya bilang mungkin angin. Jadi masih positif thinking ya. Mungkin angin itu. Mungkin angin dari luar gitu. Terus tidur lagi makin kencang. Saya langsung lari keluar.
Itu sendirian? Sendirian. Ada satpam, tapi kan satpamnya di ruangan lain. Aku langsung ngomong sama satpamnya, Pak, saya tidur sini ya. itu sama ada juga yang kalau itu bukan saya, itu junior saya, itu yang pintu. Itu kan pintu kayu yang ada apa sih, kaca. Itu kan berat tuh Kak, nggak mungkin angin bisa tiup gitu. Kebuka sendiri, terus tiba-tiba ketutup sendiri. Wah, Kita sampai ada rekaman, nggak tahu sih rekamannya masih ada. itu didengar berapa orang tuh? Dilihat berapa orang? 2 orang. Kebuka dan ketutup. Dia nggak lihat langsung kebuka ketutupnya, dia pergi ke ruangan lain. Posisinya lagi ketutup nih, terus kebuka kan, pas dia balik, loh yang buka ini siapa? Ada bocah sih di situ Kak, cuman kan dari rekaman CCTV kebuka ketutup sendiri, maka ini nggak mungkin angin, soalnya kan dia kayak di gang-gang gitu tempatnya, kayak lorong-lorong ruangan gitu, koridor gitu, nggak mungkin ada angin. Itu sampai luar biasa. Tapi yang paling sering diganggunya emang teman-teman cowok sih, daripada kami yang cewek-ceweknya. Kalau teman-teman mungkin kalau cowok itu lebih menarik buat mereka, buat Mbak Kuntinya. Tapi kamu percaya ya sama dunia-dunia gitu? Iya percaya, aku percaya itu ada. Cuman yang perlu kita ingat, mereka nggak bakalan bisa lebih dari kita. Betul. Malah justru kalau kita takut, itu malah mereka semakin menjadi. Ya? Makanya kalau teman-teman lihat kayak gitu, langsung alihin pikiran aja, entah itu nonton, jangan malah ini loh, histeri. Tapi kamu pernah ngeliat orang kesurupan nggak? Pernah. Di mana tuh? Dulu itu ada kegiatan gereja gitu, pemuda tahun 2000. Rat-rat gitu? Bukan, dia kayak lomba-lomba gitu, saya lupa namanya. Persekutuan Pemuda Gereja Toraja gitu kan Kak. Itu kesurupannya massal. Ada berapa orang ya? Bentar. 4, 5 orang kalau nggak salah. Jadi awalnya itu dia kesurupan, satu cewek dulu, itu tahun 2000, saya ingat 2011. 2010-2011 cewek ini kesurupan. Terus dia itu sampai mau dibawa ke sungai. Subuh-subuh jam 3 dia dibawa ke sungai sama makhluk itu. Bangun-bangun dia sudah di sungai, sudah basah sampai sepinggang, baru dikejar sama teman-teman cowok. Dan ternyata ternyata itu tuh penunggunya itu marah. Kenapa tuh? Berisik tuh? Enggak, jadi ada beberapa oknum dari teman-teman itu, cowok itu mandi di sungai kurang sopan. Jadi tempatnya itu sungai itu. Jadi pelajaran yang bisa diambil, kalau kita kemanapun, jangan sopan santunnya dijaga gitu. Kadang kan kita tamu gitu, kalau orang bertamu kan tahu etika gitu, jangan itu. Mereka ada hal-hal lah yang mereka lakukan yang membuat penunggu situ tuh nggak welcome sama mereka. Jadi sampai dia ngomong gini, yang kerasukan itu, tolong hapus semua video kalian yang ada di sungai. Iya. Oh. Ngapain tuh orang-orang pada di sungai emangnya? Selain mandi-mandi? Ini kayaknya mainin CD gitu Kak. Dalaman underwear. Ya ampun. Manusia ini emang kadang sopan santunnya kurang ya. Itu sih. Jadi ya, abis itu aku ingat aku yang nahan kan. Dia ngamuk-ngamuk gitu, aku nahan. Dia langsung noleh ke aku. Kamu mau saya rasukin? Oke. Saya langsung lepas lah. Saya takut. Malah yang kerasukan yang lain, yang di luar rumah, yang lagi nongkrong di bawah pohon, itu tiba-tiba teriak-teriak. Kok bisa? Iya, makanya terus pendeta datang tuh ditunjuk-tunjukin gitu. Terus Alkitab tuh dibuangin gitu. Iya, terus kayaknya berapa orang ya? Aku ingat sih ada 3 gitu. Tapi saya lupa persisnya tuh berapa orang.
Terus posisinya pas dia lagi tidur, udah subuh kan, udah capek Kak. Dia tuh dari maghrib kan kerasukan. Dia tidur, tiba-tiba matanya kebuka. Itu pas beda berapa orang dari saya gitu Kak, dia tidur langsung gini loh, gitu. Matanya tuh langsung liar gitu loh. Kerasukan lagi. Tapi bisa keluarnya didoain tuh? Didoain keluar, tapi ada satu cewek yang ngikut sampai dia balik ke rumahnya. Itu ngikut sampai harus dibawa ke gereja lagi, didoakan lagi, baru bisa keluar. Dan ternyata setelah dia curhat sama pendeta itu, itu ada masalah besar di keluarganya. Jadi istilahnya kan bukan cuman orang yang lagi menghayal doang Pak yang bisa dimasukin gitu. Orang yang lagi banyak beban, tertekan gitu, itu gampang juga ya. Gampang juga, pasti kan cenderung pasti akan lebih banyak melamun. Kalau orang yang dia tuh lagi banyak masalah di rumah tangganya, jadi kebawa-bawa sampai ini. Jadi hawa-hawa jahatnya tuh masih ada gitu. Dia suka marah-marah, dia suka, misalnya tidak seperti dia yang dulu seperti itu. Itulah Kak, ngeri banget kalau. Tapi aku jangan sampai lagi lihat yang jelas seperti itu. Kalau Lona juga jangan sampai. Iya sih. Kalau aku nggak bisa kontrol ya, kalau sampai harus ngelihat yang jelas itu, aku nggak bisa kontrol. Tapi kalau suara atau yang ngelihat bayangan sekelibat gitu, aku masih bisa kontrol. Tapi kalau langsung muncul depan mata kayak 2 hari lalu, itu benar-benar aku nggak sampai teriak sih kemarin, karena ada teman tidur kan, jadi langsung peluk langsung terus ngintip ini udah nggak ada. Yang aku takutnya itu perampok sebenarnya, bukan hantu. Aku baru ngehnya itu hantu pas paginya. Soalnya jendela semua ketutup, pintu ketutup, semuanya ketutup. Pas paginya aku ngomong sama suami kan, aku bilang, aku melihat ini sesuai dengan ciri-ciri yang aku ceritain tadi. Terus dia bilang, enggak itu cuma mimpi. Soalnya kamu emang 2 malam pas di Jerman itu saya sering ngigau, pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sering ngomong ngigau lah. Dia juga nggak ngerti, dia bilang kadang tuh tiba-tiba nangis sesebukan gitu, terus tiba-tiba ketawa sendiri. Aduh, gue jadi takut nih nanti malam nih. Terus tiba-tiba ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis sendiri. Kadang dia tuh nunggu saya selesai nangis dulu, nangis sama ketawa dulu, baru dia berani tidur bareng gitu. Dia bilang, itu cuma mimpi, kamu aja ngigau berapa 2 malam ini, 3 malam kamu ngigau terus, nggak ini itu mungkin itu mimpi aja gitu. Kalau mimpi nggak mungkin mataku kebuka sampai ngedip 2 kali. Itu bukan mimpi, aku yakin itu bukan mimpi. Baru aku sadar itu nggak ada mukanya. Karena aku fokus di badannya kan sama ini. Mungkin aku mikir nggak ada mukanya karena gelap, ketutup kan. Jadi aku pikir itu perampok gitu. Ternyata setelah aku berpikir sesuai dengan nalar, kayaknya itu bukan perampok nih. Paginya baru aku sadar itu bukan manusia. Dan suami saya itu orangnya nggak penakut yang kayak gitu. Jadi dia pas lah. Saya yang orangnya penakut tapi kadang bisa ngelihat, sama orang yang nggak bisa ngelihat tapi nggak penakut. Jadi ada yang nenangin gitu. Mereka pikirannya soal rasional. Gini Kak, kalau kita mau pikir rasional, gimana sih kita mau pikir rasional? Posisinya kita ngelihat langsung. Iya sih. Coba. Masalahnya kalau kita di Indonesia kan memang suka banget denger cerita-cerita kayak gini kan, seperti kayak gini. Jadi ya alam bawah sadar kita pun ya udah kayak ke bawah, pasti ini. Ya kan kalau spooky pun kan kita ya pocong, Mbak Kunti, genderuwo gitu kan. Nah, ini kan yang kulihat kan bukan di sini, nggak ada kayak gitu. Iya, nggak ada kayak gitu. Mungkin sesuai dengan hantunya orang sini, kayak yang saya lihat itu, terus mungkin kayak zombie gitu kan. Zombie nggak ada sih sini. Gitu, vampir gitu ada kan. Juga sih. Kayak gitu mungkin. Jadi ke bawahnya ya gitu. Nggak itulah Kak, kalau pengalaman saya kalau
yang ngeliat secara langsung. Tapi anehnya kalau kita kan sering wandal nih kan, kalau masuk keluar hutan itu nggak pernah ngerasain apapun loh. Karena gini Kak, setahu aku semakin kita takut, semakin mereka kuat. Kalau orang sini kan dia nggak begitu peduliin mereka. Mereka mungkin ada yang orang sini tuh nggak percaya, ada yang percaya tapi bodoh amat. Jadi ya mereka nggak ada ruang untuk buat nunjukin diri, Eksistensinya mereka gitu. nggak ada ruang, nggak ada kesempatan gitu Kak. Karena ya udah, lu duniamu lain, duniaku lain. Kalau kita kan kita peduliin gitu Kak, makanya dari kecil kita udah ditakutin sama hantu. Iya, betul. Itu sih salahnya. Sebenarnya jangan, nggak boleh takut-takutin hantu. Ya, Tapi itu bener-bener aku ngerasain banget yang keanehan itu pas aku kuburan. Itu seminggu sebelum kita upload ke sosial media, ternyata kan bayinya udah nggak ada tuh. Nah, seminggu kemudian tanggal 29 kita ke dokter. Seminggu sebelum diupload itu, mobil kita tuh sama sekali nggak bisa diisi dengan bensin. Sama sekali nggak bisa. Sampai akhirnya ke Werkstaat. Nah, Werkstaat tuh bilang sebaiknya diganti. Dan itu harga tangkinya itu sekitar 1.000-an euro. Nah, di tanggal 29 kita tahu babynya udah nggak ada, tiba-tiba bisa keisi lagi bensinnya. Jadi kayak pertanda gitu loh, dikasih tanda sama Tuhan. Itu unik. Banyak sih Kak kalau tanda-tanda gitu. Aku merinding loh sampai sekarang. Bukan merinding dingin ya, beda merinding dingin sama merinding ini. Terus yang anehnya lagi sih yang masalah alarm. Kok bisa tiba-tiba alarm yang nggak pernah kita setel sama sekali Bunyi. tiba-tiba bunyi 2 kali. Dan itu nggak cuma aku doang yang denger, suamiku juga denger, sampai dia yang ngeluarin baterainya akhirnya. Gimana ceritanya coba alarm bisa bunyi Mungkin sendiri? kalau alarm yang sering kita pakai, kita lupa kan buat Iya, matiinnya. itu masih bisa, tapi ini nggak pernah dipakai. Tapi semenjak itu kalau suamiku masuk shift malam itu aku nggak bisa tidur. Semenjak tahu kejadian spooky yang terakhir itu, yang alarm itu. Karena jadi kayak ngerasa ada yang ngeliatin, ada yang ini merhatiin gitu. Kalau aku sih semenjak kejadian itu kan suami pergi nih Kak. Pertama kalinya aku tidur sendiri gitu. Terus gimana tuh? Takut nggak? Mungkin aku karena orangnya kalau sekali lihat udah lupa gitu, sekali lihat udah lupa. Oh, nggak dibawa-bawa ya? Aku nggak bawa-bawa, kecuali ya kayak ini cerita ntar malam nggak tahu ya. Semoga bisa tidur. Bisa, karena aku ini loh suka nge-live di Instagram Kak. Jadi ada teman bicara gitu. Jadi kadang kalau udah ngantuk baru langsung aku, soalnya kalau tidur apapun aku ngerasain. Jadi apapun itu aku nggak ngerasain. Sekalipun aku lapar banget, tapi kalau tidur udah nggak aku rasain lagi. Kayak orang mati jadinya Iya. ya? Kayak punya dunia sendiri gitu lah kalau tidur. Udah langsung lupa gitu. Kalau kemarin tuh habis ngeliat yang kayak gitu. Hebat loh, kalau aku mungkin nggak bisa tidur. Bahkan aku bangun jam 3 subuh loh. Jam 1, jam 2 subuh itu aku udah bangun. Karena jet lag kan. Kalau kata orang tuh malah justru tuh jam dinasnya mereka. Tapi aku bodo amat. Nggak Yang kayak gitu, nggak ke bawah. Aku malah ke ruangan sebelah yang nggak pernah ditempatin sama sekali buat bersih-bersih. Tadi jam 3 subuh. Wah, Aku bersihin, aku pel, aku sapu gitu karena mau ke rumah Kalona kan, jadi nggak suka rumah berantakan, jadi aku bersihin semua. Jam 3 subuh sampai jam berapa itu. Pokoknya karena banyak yang dikerjain sih Kak, makanya. jadi teralihkan lah ya pikiran. Teralihkan pokoknya. Aku nggak terlalu mau peduliin yang kayak gitu sih. Yang penting lampunya dinyalain. Kalau aku nggak bisa soalnya harus mati tidur. Oh kalau tidur iya, maksudnya pas bersih-bersih Itu ya. lampunya dimatiin, dinyalain. Karena nggak berani juga kalau mati, karena gelap banget kan kalau di Jerman. Kalau malam di sini mah Parah, kayak kota mati tau nggak sih? kalau di sini tuh kalau malam kamu yang kentut cuman Bisa kedengeran. bisa kedengeran. Apalagi sedangkan aku kalau live itu di Instagram ngomong itu pelan banget kalau subuh-subuh gitu. Biar nggak kan. kedengeran ya? Biar nggak kedengeran orang, karena takut ganggu kan. Itu nasib kalau kita tinggal di apartemen tuh gitu. Betul. Kita nggak bisa. Ya sama ini tetangga yang Bawah. paling bawah. Tapi oh ini kayu juga ya Kak?
Enggak sih, kayaknya beton juga deh. Oh, kalau aku kayu, jadi tuh Kedengeran Kedengeran ya. kalau Oh, jalan. ya 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 ya. Jadi aku kalau pakai sendal itu suka nyeret-nyeret gitu loh, Kak. Kalau yang bukan sepatu yang pas banget di kaki, kadang suka nyeret-nyeret gitu. Jadi suami saya suka protes. Kenapa? Kamu ini jalan jangan kayak orang tua gitu, diseret-seret kakinya. Karena kita segan ya. Mm-mm. Ada budaya segannya Mm-mm. itu. Jadi di bawah itu ada oma-oma. Heeh. Jadi bilang jangan ribut, di bawah itu ada oma-oma, jangan diseret-seret ininya. Terus kita kan kalau nyapu tak tak. Jadi itu jam 3 subuh aku nyapu gitu, bunyi-bunyi. Sebenarnya nggak enak, cuman ya mau gimana lagi. Ya, itulah. Gitulah kehidupan di sini. Besok kita wandel. Kamu pertama kali wandel ya? Ya, Di Jerman. Di- Apa iya. kalau di Indonesia udah sering kan ya? udah sering, cuman di sini pertama kali. Pertama kali. Dan pertama kali di musim Dingin. Aku juga pertama kali musim dingin. Dan mungkin itu pasti lebih ngos-ngosan kali, Kak, ya, karena kan iya dingin. sih. Oke. Karena kadang kita pakai jaket tebel segala macam. Terus tekanan udaranya juga. Tekanannya lebih besar. Oke lah. So, udah lama banget nih kita chop-chopnya. Kalian pasti Udah. bosan dengerin kita ya. Udah menit. Udah 30-an, 36 berarti. Ternyata banyak ya ceritaku. Tapi Kak. iya, tapi nggak apa-apa, bagus kalau panjang, malah AdSense-nya iklannya banyak. Aku malah seneng. So, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Dadah. Kita abis itu ngapain ya? Apa ya? Nonton itu.